Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim ashabi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa anzala lahul furqan wa ja'alahu mau'izatan wa hudan wa shifaan wa hujjatan li dzawil iman. La raiba fi wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa faddala bani adam bil 'ilmi wal 'amal ala sairil makhluq wa minhu ilmun nahwi wa salatu wassalamu ala Sayyidina wa syafi'ina wa qurrati aina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sayyidil awwalina wal akhirin wa asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi alladzi hum nujumul hidayah wa nasyirul furqan amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah SWT masih beri kita kenikmatan, nikmat belajar, nikmat kumpul dengan orang-orang soleh, nikmat keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat mengamalkan ilmu, di mana dikatakan tidak ada suatu manfaat dunia ini kecuali kita mengamalkan ilmu. Karena semua ilmu-ilmu yang kita amalkan di dunia ini akan menjadi wasilah kita untuk dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu-ilmu yang belum kita amalkan di dunia ini bisa menjadi bumerang bagi kita. Maka rahmati Allah Subhanahu wa taala, duduknya saya di sini bukannya saya ini lebih pintar dari para ustaz-ustaz di sini, dan juga bukan lebih pintar dari para santri-santri di sini. Duduknya saya di sini hanya belajar muzakarah dan juga menjalankan perintah Pak Kiai saya bahwa setiap santri yang datang diusahakan diajak muzakarah, walaupun 1-2 ilmu. Mungkin ada ilmu yang pernah saya dapatkan bisa saya sampaikan, ataupun ada ilmu yang belum pernah saya dapatkan bisa saya ambil dari selama 3 hari di sini. Dan duduknya saya di atas ini bukan berarti saya ini orang yang besar. Tidak semua yang di atas itu adalah orang-orang yang besar. Seperti pepaya itu, yang di atas itu malah orang-orang yang kecil. Yang di bawah-bawah ini adalah orang-orang yang besar. Kalau lihat pepaya itu, yang di bawah-bawah itu malah itu yang besar-besarnya, yang udah banyak isinya, yang sudah matang. Kadang yang di atas ini malah masih mentah-mentah, kecil-kecil masih kelat, kalau dimakan tuh enggak enak. Maka di sini saya akan sedikit muzakarah tentang ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini adalah ilmu yang penting, karena apalagi bagi orang-orang yang bukan bahasa Arabnya asli seperti kita orang Najab. Dahulu diceritakan bahwa orang-orang Arab ini adalah orang-orang yang memiliki sastra yang tinggi, orang-orang yang memiliki zauk dalam bahasa yang tinggi, sehingga mereka ini ngomong itu teratur, tidak seperti kita hari ini. Bahasa Arab ini, orang-orang Arab ini memegang bahasanya dengan sangat kuat, sehingga pada zaman Arab kuno dahulu itu setiap tahunnya diadakan yang namanya pasar seni. Pasar seni setiap tahun dulu diadakan, sehingga orang-orang itu berkumpul di pasar tersebut untuk berlomba-lomba memamerkan seni-seni mereka. Termasuk para ahli-ahli syair ini, mereka membanggakan syair-syair mereka. Dan pasar yang terkenal itu adalah Ukas, diadakan setelah bulan Syawal. Itu orang-orang Arab itu mengumpulkan syair-syair mereka, mensenandungkan syair-syair mereka di sana.
Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika bangsa Arab ini Allah Subhanahu wa taala beri hidayah sehingga Islam ini tersebar keluar bangsa Arab, yaitu suku-suku Ajam, maka di situ mulai terjadi pencampuran bahasa. Dan disinilah mulai bahasa Arab ini bercampur dengan bahasa Ajam, sehingga bercampurnya bahasa Arab dengan bahasa Ajam ini mengubah bahasa Arab itu sedikit sebelum ada ilmu nahwu. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesalahan orang-orang itu, orang-orang luar bahasa Arab ini menyampaikan bahasa Arab, yaitu orang-orang Ajam, itulah permulaan terjadinya kesalahan-kesalahan di dalam melafazkan bahasa Arab, sehingga kesalahan-kesalahan itu ditakutkan para orang-orang terdahulu itu dapat mengubah makna Quran. Masyhur dikatakan di dalam kitab Muqaddimah Mutamimah, Muqaddimah Jurumiyah, Mutamimah Jurumiyah, orang ulama sepakat orang pertama kali penggagas ilmu nahwu ini adalah Syekh Abu Aswad Ad-Du'ali atas perintah Amirul Mukminin Sayyidina Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dikatakan kalau kitab seperti itu, yang seingat saya ibarat kitanya annal awalu wadi bil ilmi nahwi huwa Abul Aswad Ad-Du'ali bi amri Amiril Mukminin Sayyidina Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka zaman dahulu si Abul Aswad ini ceritanya zaman dahulu, suatu ketika si Abul Aswad ini pernah ziarah ke rumah putrinya di Basrah di Irak. Maka pada saat itu putrinya ini pernah bicara, wahai abi, ya abati ma asyaddul hari, ya abati ma asyaddul hari. Jadi di dalam kitab itu dikatakan bahwa Saudara Ali ini menyangka bahwa putrinya ini bertanya, wahai ayahku, kenapa panas ini, kenapa musim ini sangat panas? Kenapa musim ini sangat panas? Maka Syekh Abu Al-Asdali dikatakan dalam kitab itu bahwa beliau ini menyangka ma di sini adalah ma istifham. Kenapa? Sehingga susunannya itu adalah susunan ismiyah. Maka mendengar perkataan tersebut, Syekh Abu Dali langsung menjawab, wahai anakku, syahruhu au syahruna hadza. Wahai putri, wahai anakku, wahai putriku, memang ini musim panas. Musim memang musim seperti ini. Maka putrinya nih bilang, wahai bapakku, saya ini bukan bertanya kepada engkau mengenai musim ini ataupun cuaca ini, tetapi saya ini mengungkapkan kekaguman saya kepada panas ini ataupun musim ini. Sehingga yang dimaksud ma di situ adalah ma ta'jub. Jadi sehingga dibaca ma asyadda harro al-harro, bukan ma asyaddu al-harri. Maka Syekh Ali mikir. Ketika dia pulang bertemu dengan Amirul Mukminin, maka Syekh Abu Du'ad ini laporkan kejadian yang telah dialaminya bersama putrinya kepada Amirul Mukminin. Dan beliau sampaikan, wahai Amirul Mukminin, berilah saya satu ilmu sehingga bahasa Arab ini terjaga. Sehingga Amirul Mukminin katakan, al-kalamu kulluhu la yakhruju minal fi'li wal ismi wal harfi ila akhir. Kalam itu semuanya tidak akan keluar dari tiga perkara ini, fi'il,
isim dan huruf. Itu gagasan yang dibuat oleh Sayyidina Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Thalib radhiyallahu anhu. Maka dalam cerita yang lain bahwa si Abu Adwal ini pernah datang ataupun silaturahim di suatu tempat, dengar ada seorang qori, orang baca Quran ini. Ketika itu di surah At-Taubah, orang ini baca di ayat ketiga itu sampailah pada ayat Annallaha bari'um minal musyrikina wa rusulihi. Lah, dengar ini si Abu Dalib nih ketakutan dia. Di mana yang aslinya bukan wa rusulihi tapi wa rusuluhu. Maka si Abu Dalib ini lapor lagi kepada Amirul Mukminin tentang kejadian tersebut. Singkat cerita, Amirul Mukminin beri gagasan, maka si Abu Adwal ini buat mengarang kitab yang namanya bab Atof dan Na'at. Sampai terus sampai lengkaplah pada saat itu Ajurumiyah, sehingga banyak orang-orang yang di luar Arab, bahkan orang Arab sendiri itu belajar ilmu nahwu karena pentingnya ilmu nahwu. Orang-orang Arab aja itu belajar ilmu nahwu, apalagi kita ini bukan orang Arab. Masya Allah, sudah pasti nanti keparet itu kalau enggak belajar itu. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Pak Kiai saya juga bilang, ilmu nahwu ini adalah dasar ataupun pondosi. Karena semakin tinggi kelas seorang santri menghadap kitab-kitab yang banyak, itu nanti berbagai macam kosakata. Karena setiap kitab itu memiliki berbeda-beda karakter penulisan. Ada yang senangnya pakai begini caranya, ada yang senangnya pakai begini, ada yang pakai begini. Sehingga perlu sekali kita ini memahami berbagai macam faedah-faedah ataupun cabangan-cabangan dari ilmu nahwu. Sehingga pada saat itu orang-orang yang belajar kepada si Abu Du'al ini bukan orang-orang sembarang. Ketika itu ada Ma'mun Al-Faruq dan juga si Abdul Amr bin Al-A'la. Padilah pada saat itu ataupun Imam Khalil Al-Faraidi Al-Basri. Beliau adalah, kata guru kami, beliau adalah orang yang pertama kali mengarang kitab ataupun mujam ataupun kamus Al-Ain pada tahun 100 Hijriah beliau. Dan beliau juga pengarang ilmu Al-Arud. Pada saat itu generasi setelahnya timbullah Imam Sibawi, Imam Kisai, dan orang-orang yang ahli dalam bidangnya, orang-orang yang melengkapkan ilmu-ilmu nahwu. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya ilmu nahwu berkaitan dengan kita. Saya waktu itu pernah ditanya, saya sendiri pernah ditanya waktu saya masih belajar baru-baru, belum lama saya di sini, sekitar 1 tahunan. Saya ditanya sama seseorang perkenaan ilmu nahwu. Habis itu waktu itu saya lagi belajar fikih. Ini pertanyaan ini tidak pernah saya ketemui di kitab. Tetapi tidak tahu ini orang ini dapat dari mana. Aja nanya sama saya. Dia bilang begini sama saya. Wahai Dul, dia bilang, Dul, benar enggak ini? Dia bilang, maqalah ini benar. Coba bedah. Maqalah ini benar, coba bedah dengan ilmu nahwu kamu, dia bilang. Dia bilang, saya bilang. Beliau sampaikan pada saat itu, mungkin sering disampaikan sama santri. Man tawaddo'a bi bauli kalbin soha wudu'uhu. Lah saya ini pada itu masih baru, masih baru. Yang saya tahu itu bi itu artinya dengan to. Lah saya bilang, lah baru saya nemu ini. Barang siapa yang telah berwudu dengan kencingnya anjing, maka sah wudunya. Lah baru ketemu saya ini, saya bilang, kok bisa seperti ini?
Kata beliau, ini perkataannya benar, cuman kamu itu yang salah. Dia bilang. Nah, coba artikan. Saya bilang kan, barang siapa yang telah berwudu dengan kencing anjing, maka sah wudunya. Nah, kita tahu syaratnya orang berwudu pakai air tohir mutohir, saya bilang. Akhirnya beliau bilang, bacalah itu tentang faedah-faedah ataupun makna-makna huruf ba. Dia bilang, makna-makna huruf ba. Akhirnya saya cari buku, mencari tentang makna-makna faedah huruf ba. Banyak sekali bagi santri-santri yang mungkin sudah masuk kelas-kelas kayak tafsir, kelas kitab-kitab fikih yang sudah agak menjelimet, maka selain pemahaman di situ di nahunya juga penting ternyata, kata ustaz saya. Selain itu banyak sekali huruf-huruf ma, huruf-huruf la yang macam-macam faedahnya. Maka pada saat itu saya pelajari nih Ustaz, huruf ini, rubba ini. Seingat saya itu ada 13 makna. Lah ternyata 13 huruf ba ini mempunyai 13 makna. Saya bilang, wah banyak sekali. Saya bilang hurufnya satu maknanya sampai 13. Saya bilang, seingat saya di dalam kitab tuh, mungkin kalau ada salah dikoreksi deh. Seingat saya itu di dalam kitab tuh ibaratnya seperti ini. Al-ba'u laha salasata asyara maknan. Ba itu memiliki 13 apa nih makna. Yang pertama al-ula al-ilsaqu, ilsaq. Ilsaq ini dalam bahasa Indonesia adalah menempel ilsaq ini. Bahwa al-makna al-asliyu laha. Adapun ilsaq ini adalah makna asli dari huruf ba. Contohnya amsaktu biyadika. Bi di situ biyadika. Dan yang ini dikatakan bahwa Imam Sibawi katakan laha ikhtisaru alaihi Sibawi. Imam Sibawi meringkas pada soal terbagi dua. Al-ilsaqu amma hakikiyun wa amma mujaziyun ataupun majaz. Majaz. Selain al-ilsaq secara hakiki ini dikatakan bahwa amsaktu biyadika. Saya ini telah menggenggam ataupun memegang, biyadika menempel dengan tanganmu. Ataupun di contoh yang lain, masahtu ro'si biyadi. Saya ini telah mengusap kepala saya dengan menempel tangan saya. Dengan menempelkan tangan saya. Di mana yang lain banyak sekali ternyata. Al-isti'anah, ada yang kedua sababiyah atau taklil. Yang keempat itu ada ta'diyah, yang kelima itu ada qasam, yang keenam itu ada makna iwad, yang ketujuh itu ada badal, yang kedelapan itu ada makna dengan huruf dzarfiyah, fi yang ada makna dengan an, ada makna dengan in, ada makna dengan min, istila'ah, yang terakhir zaidah. Maka semuanya ini ada contoh-contohnya. Maka setelah saya pikir-pikir, saya perhatikan, ternyata yang betul di situ adalah makna ilsaq. Ternyata barang siapa yang telah berwudu bi bauli kalbi, telah menempel kencingnya anjing, maka sah wudunya. Maka dia ini siapa lagi pakai fi'il madi, telah berwudu. Orang yang telah berwudu lalu menempel kencing anjing, baik itu menempel sengaja, ditempel ataupun ketempelan, maka tetap sah wudu.
Karena perkara yang membatalkan wudhu ini bukanlah najis, tetapi dari 6 perkara. Oh ternyata al-ihsab. Saya pertama kira itu isti'anah. Saya pertama itu isti'anah. Isti'anah itu kan terhasilnya fi'il sebab bantuan huruf bi dan setelahnya. Contohnya katabtu bil qalam. Saya menulis dengan pulpen. Dengan bantuan pulpen maka terhasillah pekerjaan menulis. Banyak lagi makna-makna yang mungkin itu yang sekian saya sampaikan. Saya juga masih belajar dengan macam-macam pelajaran di sini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ternyata ilmu nahwu ini luas ya. Makin banyak orang ini belajar, makin belajar tidak rugi dia. Makin banyak dia memahami sesuatu tidak rugi. Bahkan dikatakan teman saya kemarin teman saya silaturahim ke Gus Koyum. Beliau pada saat itu subuh itu sampaikan lagi tafsir, belajar tafsir Quran di Gus Koyum. Beliau bahas tentang surah Al-Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Jadi sampai kepada ayat beliau bilang, kawan-kawan sampaikan sama saya, santri itu harus suruh baca. Banyak baca. Dan pada saat ini Ustadz sendiri kadang hari ini kita sudah kurang baca juga. Orang itu kalau banyak baca, nanti akromnya keluar, karomahnya keluar, kata beliau. Tidak ada istilah orang yang banyak baca itu nanti bodoh, tidak ada karomah. Nanti kalau orang itu banyak baca, nanti karomahnya keluar. Maka insya Allah kita niat baca. Selain kita muzakarah, kita baca juga, kita sampaikan pada kawan-kawan kita. Mungkin itu sekedap dari saya, mungkin banyak salahnya jasa. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.